583 wanita yang sudah menikah 7. Leng Xicheng dan Gu Qingqing tidak punya waktu untuk peduli pada mereka. Ia mengemasi barang-barangnya dan check out dari hotel. Ia mengikuti tim Su Yi naik bus untuk pergi kota Binhai. Ketika tiba di daerah perkotaan kota Binhai, Gu Qingqing segera meminta cuti kepada Lin Zuyi. Setelah Lin Zuyi menyetujuinya, Gu Qingqing menunggu 5 menit di tepi jalan, dan naik ke mobil Leng Xicheng. Keduanya pergi ke rumah tua keluarga Leng. Kali ini, begitu mobilnya berhenti, dari kejauhan sudah bisa mendengar gonggongan anjing, guk, guk, dari Wells kecil. Ketika Gu Qingqing baru membuka pintu dan turun, sebuah bayangan putih tampak bergegas menerkam dengan melesat seperti sebuah panah. Tubuhnya yang berbulu menerkam Gu Qingqing hingga jatuh ke tanah. Anjing kecil itu meletakkan dua kaki depannya di bahu Gu Qingqing, dan menjilat tubuh Gu Qingqing dengan lidahnya. Ekor kecilnya bergoyang dengan semangat. Jika bukan karena ada rerumputan di sini, diterkam oleh anjing seperti itu pasti akan jatuh dan terluka parah. Leng Xicheng menyentuh bulu di belakang leher anjing kecil itu dan menariknya dengan kuat. Gu Qingqing pun baru berhasil melarikan diri dari cakar iblisnya. Gu Qingqing bangun dan menepuk-nepuk debu di punggungnya, lalu menyeka air liur Wells kecil dengan tisu. Setelah selesai membereskannya, dua orang dan satu anjing itu berdiri di depan pintu rumah. Begitu membuka pintu, Leng Yunting dan Luo Qingsui berdiri di sana tanpa mengatakan apapun dan hanya menatap mereka dengan tenang. Leng Xicheng dan Gu Qingqing maju selangkah ke depan. Ayah, ibu. Wells kecil juga menggonggong, guk. Leng Yunting melirik Gu Qingqing, kemudian menatap Leng Xicheng, dan pada akhirnya hanya berkata, masuk. Kemudian ia berbalik dan segera berjalan ke dalam rumah. Begitu juga dengan Luo Qingsui, ia menatap Gu Qingqing, kemudian menatap Leng Xicheng, dan menghela napas panjang, kalian masuklah terlebih dahulu. Pintu baru saja ditutup, dan saat kedua orang itu berjalan ke dalam rumah, barulah mereka merasa sedikit tertekan. Jendela tidak dibuka, udara di ruangan tidak lancar, dan matahari juga akan terbenam. Rumah yang awalnya terlihat luas pun menjadi agak sempit. Leng Xicheng lalu berkata, Bu, kami kembali ke sini setelah melalui perjalanan panjang dan masih belum makan siang. Berlutut. Leng Yunting berjalan ke tengah ruang tamu dan berhenti, suaranya tegas dan kuat hingga membuat Leng Xicheng tercengang. Leng Yunting berbalik lagi dan kembali berkata dengan ekspresi marah, berlutut. Di masa lalu, tidak peduli betapa marahnya Leng Yunting, ia akan meminta Leng Xicheng datang sendiri ke ruang bukunya kemudian baru menegurnya. Tidak disangka kalau kali ini ia akan langsung menyuruh Leng Xicheng berlutut, bahkan mengatakannya di depan Gu Qingqing. Yunting, kalau ada sesuatu lebih baik dibicarakan nanti saja, Xicheng dan Gu Qingqing masih belum makan siang. Luo Qingsui juga tahu amarah suaminya, bukan hanya Leng Yunting, ia sendiri juga sangat marah. Mengapa Leng Xicheng ini tidak bisa berhenti? Lupakan saja jika ia bermain-main dengan para bintang kecil itu, tetapi mengapa sampai melibatkan wanita yang sudah menikah? Bukankah Leng Xicheng sangat menyukai Gu Qingqing? Mengapa ia akan membuat masalah seperti ini setelah beberapa waktu? Jika dipikirkan baik-baik, bukankah terakhir kali Leng Xicheng berganti pasangan wanita sekitar 3 bulan lalu? Memikirkan itu membuat sakit gigi saja. Kamu itu terlalu memanjakan Xicheng. Leng Yunting marah, tidak ada yang bisa membujuknya kali ini, ia harus menghajar anak tidak berbakti ini. Ayah, jangan seperti ini. Gu Qingqing yang melihat situasi ini juga segera berlutut. Leng Yunting menjadi lebih marah ketika melihat Gu Qingqing juga berlutut. Ia menunjuk wajah Leng Xicheng dengan marah. Kamu lihat istrimu, ia juga sudah setia padamu, mengapa kamu masih berperilaku sembrono seperti ini? Apakah kamu lupa kalau sudah berjanji padaku tidak akan bermain-main lagi dengan para bintang kecil itu? Tapi kali ini kamu malah terlibat dengan wanita yang sudah menikah, kamu benar-benar. Ayah, Gu Qingqing segera membujuknya. Ayah jangan memarahinya, aku adalah wanita yang sudah menikah itu. 584 wanita yang sudah menikah 8. Apa, tangan Leng Yunting yang sudah terangkat di udara dan hendak memukul itu akhirnya mengurungkan niatnya. Awalnya ia masih marah, namun kata-kata yang hendak ia ucapkan pun tertahan di tenggorokannya, matanya tampak membelalak, kemudian ia terbatuk beberapa kali karena terkejut. Leng Xicheng bersumpah, sejak kecil hingga dewasa, ia selalu melihat ayahnya yang berkompeten ini terlihat serius dan tenang, namun ia tidak pernah melihat emosi ayahnya bisa berubah drastis seperti ini. Gu Qingqing mengangguk dengan kuat,
ia mengambil beberapa langkah dengan kondisi berlutut di depan ayahnya, seperti mencoba sebaik mungkin untuk membantu Leng Xicheng bebas dari amarah ayahnya. Ayah, ibu, maaf, wanita yang sudah menikah itu adalah aku. Aku bekerja di Departemen Periklanan Su Yi sekaligus merancang konsep iklan baru grup Leng. Ah, setelah mendengar itu, bukan hanya Leng Yunting, tetapi Luo Qingsui juga tercengang. Sore hari, matahari perlahan-lahan terbenam ke barat. Di ruang tamu rumah tua keluarga Leng, Luo Qingsui menuangkan air di teh puer yang ada di atas meja untuk ketiga kalinya. Air memenuhi teko teh, dan ia lalu baru berkata dengan terkejut. Maksudmu, kamu menyembunyikan perihal dirimu yang pergi bekerja dari Xicheng, dan tidak menyangka kalau idemu akan terpilih untuk iklan baru grup Leng. Lalu wanita yang sudah menikah itu sebenarnya adalah dirimu. Gu Qingqing merasa agak bersalah, ia mengangguk dan berkata, betul, sebelumnya Xicheng tidak membiarkanku pergi bekerja karena mempertimbangkan keselamatanku, tapi grup Leng tidak memiliki departemen periklanan, jadi aku pergi bekerja di tempat lain untuk sementara waktu, siapa tahu malah kebetulan bertemu dengannya, dan mengakibatkan masalah sebesar ini. Aku merasa sangat malu. Selain itu, demi pekerjaanku, aku memohon pada Xicheng untuk tidak mengungkapkan hubungan kami. Mengapa begitu? Luo Qingsui langsung menutup mulutnya sebelum menyelesaikan kata-katanya, karena ia tahu bahwa Gu Qingqing takut orang-orang akan bergosip. Ia juga seperti itu ketika berkencan dengan Leng Yunting dulu, takut orang mengatakan ia memanipulasi pacarnya secara diam-diam. Tetapi, kalian juga tidak bisa terus seperti ini. Gu Qingqing juga berkata, ayah, ibu, kalian jangan khawatir, aku dan Xicheng telah membahasnya, aku akan mengundurkan diri setelah punya anak. Memiliki rencana untuk punya anak itu lumayan baik, Luo Qingsui dan Leng Yunting juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah makan malam, Leng Xicheng berkata, ayah, kapan nenek akan kembali? Dia mungkin kembali besok atau lusa, kenapa? Leng Xicheng meletakkan cangkir teh, setelah berpikir sebentar ia berkata, ayah, Qingqing baru saja mengalami kecelakaan, ada orang yang mendorongnya ke jurang, kepalanya terbentur dan ada penyumbatan darah di kepalanya. Setelah Leng Xicheng mengatakan itu, semua orang menjadi gugup, kenapa hal itu bisa terjadi? Ketika kami sedang syuting, ada seorang pria asing yang berpura-pura menjadi staf dan mengelabuinya, kemudian mendorongnya dari tebing. Kemudian orang itu melarikan diri dari jalan pegunungan dan berenang di pantai untuk menghilangkan bau tubuhnya, bahkan anjing polisi pun tidak dapat menemukannya. Setelah itu polisi pergi ke daerah terdekat untuk menyelidiki, tapi tetap tidak dapat menemukannya. Ceritakan lebih detail tentang masalah ini kepadaku. Leng Yunting berdiri, keberanian pihak lain lumayan hebat. Bahkan berani menyerang orang dari keluarga Leng, benar-benar tidak takut mati. Jika polisi tidak sanggup menanganinya, maka hanya bisa menanganinya dengan metode lain. Lalu kamu harus memperlakukan Qingqing dengan lebih baik di masa depan. Jika kamu berani membuat masalah lagi. Leng Yunting menoleh dan tidak lupa untuk menasihati. Baik, aku mengerti. Leng Xicheng mengangguk dan menggandeng tangan Gu Qingqing. Hati Gu Qingqing merasa tersentuh, ia meliriknya, ada sentuhan hangat yang spesial di hati kedua orang ini. Leng Yunting membiarkan putranya pergi tanpa mengatakan banyak hal tentang pekerjaan, sementara itu Leng Xicheng akhirnya punya kesempatan untuk melakukan hal-hal nakal dengan istrinya di malam hari. Selanjutnya bab 585 tahap persiapan hamil 1.